Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Kesehatan Islami edisi Sabtu 23 Jumadil Awal 1444 Hijriah 17 Desember 2022 bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, dan tema kita di siang hari ini tentang hernia nukleus pulposus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Pak Alfian dengan materi kita di siang hari ini. Silakan Pak Alfian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu ketiga ya. Ya. Ya sudah 1 bulan nggak ketemu nih, ketemu lagi. Ya tadi Mm-mm. mohon maaf kita agak telat juga nih, telat 25 menit ya. Lumayan ya. Mm-mm. Lumayan Pak Karena Alfian. iya, karena ada pasien pagi-pagi ya, jadi 11 orang Hmm. ya, jadi ngelayanin dulu ya. Oh, Heeh. Nah, jadi ini juga saya ambil-ambil aja nih dari leaflet, jadi nanti tanya jawabnya mau kemana juga nggak apa-apa ya. ya, siap. Nah, yang penting tadi saya ambil aja, udah deh kita bahas tentang tulang aja ya. Oke, apa yang dimaksud dengan HNP? HNP itu tadi panjangannya hernia nukleus pulposus ya. Jadi hernia nukleus pulposus, nukleusnya tuh keluar ya, bantalan sendinya tuh keluar ya. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar itu, ada nukleusnya tuh menekan saraf ya. Jadi nukleusnya itu menekan saraf sehingga saraf itu akan menghantarkan, kalau dia bagian pinggang ya, bagian lumbal, dia akan menghantarkan ke kaki ya. Kalau dia bagian servikal, bagian leher, dia akan ke tangan, ke pundak biasanya. Kalau bagian punggung itu ke dada bisa, dia suka sesak jadinya ya. Ada dulu pasien saya, siapa ya? Oh ya Pak Firman ya dulu ya. Waktu kecelakaan itu kan dia nonjol tuh torakalnya, jadi nafasnya susah ya. Ada juga kemarin juga pasien, jadi pas bersin dia sakit. Nah itu torakalnya yang bermasalah ya. Jadi menekan saraf pada punggung ya, pada punggung itu ke paru-paru, biasanya ke paru-paru, bagian pernafasan ya. Jadi tergantung pada letaknya. Nah kalau bagian lumbal, bagian pinggang itu biasanya pasti ke kaki dia ya, ketarik, kesemutan, menjalar ya, kakinya kesemutan, baal ya, terus jari-jarinya tebel ya. Tapi saya biasanya sebelah ya, sebelah biasanya. Oke. Nah, tulang kita ini kan ada servikal kita tuh ada 7 ya. Servikal tuh tulang leher ya, tulang leher kita tuh ada 7 ya. Nah, terus ada lagi tulang punggung kita ya, punggung kita itu ada 12 ya. Nah, tulang lumbal kita itu ada 5 ya, lumbal itu pinggang ya, ada sakrum, ada tulang ekor, ada 5 tambah 4 ya. Jadi semua tulang kita tuh 33 ruas. Nah, ada juga pasien saya ekornya yang miring, dia jatuh kepleset ya, miring ekornya. Kemarin Mbak Didit ya, ya Mbak Didit ya, kalau nggak salah kursinya patah ya. Nah kursinya patah di ronsen kan dia miring tuh. Nah setelah kita luruskan jadi lurus kan. Nah malah di ronsen kedua tuh bingung kan dokternya, sudah bisa lurus ya. Awalnya kan disuruh operasi ya. Gitu. Nah itu bisa juga kejadian begitu. Jadi lumpuh dia bisa kalau didiamin ya. Karena pertama sarafnya ketekan, sudah tuh aliran darahnya ke diskasnya tadi, di apa, bantalannya tuh pasti alirannya berkurang ya. Nah, sehingga pasti lumpuh dia ya. Awal-awal biasanya tuh ketarik dulu, sakit dulu, ngilu dulu, baru dia kesemutan ya. Setelah kesemutan dia baal. Nah, kalau baal dia mengecil nanti. Kakinya sudah mulai ngecil. Nah, itu agak repot ya. Oke, terus nah dia menekan saraf ya, menekan radix, radix ini saraf ya. Nah, tanda gejalanya di sini
Nah, biasanya saya coba tes saja ya. Ada cara-cara tesnya namanya SLR, bisa ya. Tes apa lagi ya? Ada 3 tes ya. Saya lupa namanya ya. Pokoknya yang biasa itu SLR ya. Satu lagi yang disilang, kakinya disilang ya, terus satunya diangkat. Nah, itu saya bisa tes. Kalau sudah ketahuan, dia jalan juga udah ketahuan sih, datang, jalan, untuk duduk berdiri susah ya, ruku susah. Nah, itu udah ketahuan pasti kejepit ya. Nah, gejala pertama low back pain ini biasanya nyeri dulu ya, nyeri terus berlangsung berlangsung. Nah, kalau kita nyeri otot berbeda ya. Kalau otot itu nyeri 3 hari dia hilang ya. Kalau kita spasme otot itu 3 hari hilang. Tapi kalau dia nyerinya pada saraf ya, nah biasanya dia makin lama makin nyeri, makin nggak beres deh. Pokoknya makin sakit, makin nggak beres ya, bukan dibiarin makin hilang ya. Nah, kalau dia spasme otot 3 hari biasanya hilang, dikasih minyak-minyak hilang ya. Nah, dia berlangsung terus sampai menetap ya. Nah, biasanya tuh dia sudah itu menjalar ya, menjalar dia bisa ke bokong ya, terus bisa ke tungkai, ke kaki ya. Biasanya dulu bokong dulu, paha, ke betis ya. Nah, nanti sampai ke bawah, ke kaki ya. Jadi nyerinya itu radikuler ya. Terus, nah ini ada gambar sebelah kanan ini ya. Nah, dia menjalar ke bawah, ke kaki dari bokong ya. Karena di situ ada saraf ya, saraf yang mempertarafin ke bawah ya, sampai ke jari-jari kaki ya. Nah, dia tegang ya, nyeri ya, terus kadang-kadang lemah. Nanti lama-lama lemah, kesemutan dulu biasanya. Setelah kesemutan dia lemah ya, mulai lemah ya. Nanti baal. Nah, baal sudah mulai ngecil biasanya kakinya ya. Biasanya lumpuh sebelah dia karena dia biasanya ketekan sebelah ya. Nah, nanti kita tes dengan refleksnya, kita ketok ya, refleksnya kurang ya, udah mulai banyak lah ya kekakuan, refleksnya kurang ya, itu. Nah, ini kita bisa mencegahnya ya, mencegahnya bagaimana ya? Caranya itu ya kita pertama posisi ngangkat ya, posisi angkat beban ya. Jadi kita kalau ada beban di depan kita itu kita hadapin beban itu ya, beban itu kita hadapkan, bukan kita bebannya miring ke kanan atau ke kiri ya. Nah, itu nggak boleh, apalagi bebannya berat. Nah, jadi kita hadapin barang itu, kita jongkok dulu ya, jongkok dulu perlahan-lahan baru kita angkat ya. Nggak boleh kita nunduk begitu ya, nunduk kayak ruku kita ngambil berat. Nah, itu biasanya L5 S1 yang kena ya. Nah, terus kita duduk ya, duduk tuh harus ergonomis ya, jangan sampai kita miring kiri, miring kanan, atau kita bongkok begini ya. Jadi postur kita tuh tegap, bagus ya. Nah, kalau enggak dia pakai pasti akan ketekan lama-lama ya. Nah, terus tuh setelah ngangkat berat ya, kalau posisi trauma ya, posisi jatuh ya bisa juga karena posisi jatuh ya. Nah, posisi jatuh itu pasti akan mempengaruhi. Nah, ada pasien saya kemarin anak kecil ya. Sekarang alhamdulillah itu nanti saya bikin videonya itu bagus banget ya. Dari jatuh kena tulang belakang, bengkok ya, sudah bengkok dia naik tangga itu susah. Ya alhamdulillah orang tuanya memvideokan ya. Jadi saya diberikan video-videonya dari dia pertama datang ke sini. Jadi tinggal saya apa? Saya gabungkan jadi satu, udah bisa itu ya. Nah, dari dia datang itu jalan pincang ya, karena panjang sebelah, jauh banget 2 cm lebih. Nah, naik tangga kebetulan dia naik kereta, jadi naik tangga itu kaki yang sebelah kiri itu nggak bisa, jadi kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu ya. Nah, setelah berapa kali terapi ya, saya lupa 5 apa 6 ya. Nah, sekarang kaki kiri sudah bisa main, sudah bisa naik, sudah bisa jalannya bagus ya. Memang masih miring, cuma tidak semiring yang awal ya. Sudah lurus, nanti ada videonya setelah dia lurus deh. Bagusnya itu setelah lulus ya. Nanti saya video udah ada videonya. Ya, sama kemarin juga pasien saya datang duduk mau berdiri aja susah, ruku aja susah. Nah, itu sudah bagus juga alhamdulillah. Nah, makanya saraf kejepit itu gimana ya? Ya tua, muda ya, anak-anak bisa kena semua ya karena posisi. Nah, anak-anak biasanya cedera saat dia main bola atau jatuh ya. Nah, kalau kita umur-umur tua kadang-kadang posisi yang salah. Kita udah jarang olahraga, apa, konstan ya, maksudnya konstan itu dari pergi naik mobil turun, pergi lagi naik mobil lagi, duduk di rumah ngetik atau apa, tidak ada olahraga, tidak ada yang men-stretching sendi-sendi, tidak ada yang membuat sendi itu bergerak semua
Nah, itu yang kadang-kadang tiba-tiba dia ingat masa lalu yang dulu sering olahraga, atau masa lalu dia nginget bisa ngangkat itu, dia tiba-tiba pengen ngangkat. Atau bukan pengen sih, misalnya kayak dia ngangkat koper, ya ngangkat koper. Kan itu kan tanpa disadari, karena ingat dulu masih kuat, ya aman, ya padahal beban tubuhnya sudah berat, jarang olahraga. Nah, pas dia ngangkat koper, klak, ya itu banyak kejadian, ya. Atau saat dia main olahraga, dia udah lama nggak olahraga nih, tiba-tiba dia ingat waktu 10 tahun dulu main apa ya, main bulu tangkis lah, ya bulu tangkis, dia loncat-loncat kuat, ya tiba-tiba dia pas saat itu nggak pemanasan lagi, terus sendinya sudah nggak bergerak dengan elastis, dia nyemes. Nah, saat itulah pas dia hantam turun, boom, ya, ada high impact, ya. Nah, biasanya kejepit di situ, ya. Jadi banyak banget kejadian yang menyebabkan HNP ini, ya, selain ngangkat berat, trauma, ya, terus juga eh, posisi, ya. Nah, posisi banyak lagi tuh. Anak-anak yang sekolah nih, ke anak-anak sekolah, mudah-mudahan banyak guru nih yang mendengar. Tapi sekarang banyak online ya, buku-bukunya dikit ya. Kalau zaman dulu kan bukunya banyak ya, bukunya banyak, badannya kecil, naik lantai 3 lagi, ya. Dulu anak saya ingat banget saya. Jadi saya kan nggak boleh masuk tuh kalau kita nganterin. Jadi saya minta izin ke gurunya, Bu, maaf, karena saya sering benerin tulang. Nah, anak sekecil ini ngangkat buku seberat ini, terus lantai 3. Jadi saya bilang baik-baik. Akhirnya dibolehin yang nganter, kebetulan ada karyawan saya nganter, jadi boleh naik ke atas, ya, untuk naruh tasnya. Nanti pulang diambilin lagi. Karena postur itu kan ya sehari nggak apa-apa, ya sudah sebulan, 2 bulan, setahun pasti dia akan pengaruh, ya. Atau dia suka bawa tas sebelah kanan doang, pasti akan pengaruh itu nanti. Atau dompet nih, dompet. Nah, laki-laki kan biasanya dompetnya di bokong ya, sebelah lagi ya, tebel lagi ya. Kalau dua enak kan, dua ukurannya sama nggak apa-apa. Tapi sebelah tebel lagi ya. Nah, itu udah pasti akan miring kan. Lama kelamaan sehari, sebulan, setahun pasti akan menjadikan bengkok. Nah, itu yang akhirnya kejepit, ya. Itu banyak banget kejadian ya. Terus orang yang biasa duduk duduk miring begini, tangannya ke nyender ke kiri, ya, atau ke kanan, nah akhirnya dia bengkok. Nah, kadang pasien saya lihat, bapak ini sering ke kanan ya, udah ketahuan dia eh, bendingnya ketahuan, bending C-nya tuh ketahuan, ya. Oke, apalagi nih Mas? Itu aja tema kita. Bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung dan bertanya, silahkan di 081111999720. Dan seperti biasa, acara apa namanya, tema kita di siang hari ini yaitu tentang hernia nucleus pulpos, ya Pak Ya, Alfian, ya, hernia ya. nucleus pulposus. Oke. Baik, ini beda dengan hernia yang ada di perut ya Pak Alfian? Oh, beda. Hernia perut itu kan ususnya. Ya sama, hernia itu kan namanya keluar. Hernia itu keluar, cuman yang kita bahas sekarang di tulang belakang. Ya. Nukleusnya yang keluar, bukan kita bahas yang usus ya. Hmm, hmm. Itu. Jadi memang di tulang sendiri juga ada hernianya ya. Saya kira hanya Ada di dong. perut saja. Hernia itu kan keluar, nukleusnya keluar. Kalau yang di perut itu kan ususnya yang keluar, ya, karena penyangganya itu robek, ya, Ah, itu. baik. Untuk hernia nucleus pulposus ini penyebabnya yang paling sering terjadi di kita nih apa aja nih Pak Alfian? Ya tadi, ya orang jarang olahraga, tiba-tiba dia olahraga. Misalnya dia dulu olahragawan, misalnya dia ikut olahraga PON atau apa ya. Nah, setelah dia vakum kan, mungkin dia pekerjaan segala macam vakum udah 10 tahun kan. Nah, diajak lagi misalnya main bola atau main badminton kan. Dia pikir kan tubuh dia tadi kan masih seperti dulu ya. Ya, nah padahal tubuhnya itu sudah jarang olahraga, terus sudah flexibility-nya sudah kurang ya, sendi-sendinya itu kurang bergerak ya. Nah, dia ingat yang zaman dulu ya. Mm-mm. Akhirnya dia ngeloncat, ya kena lah, ya. Atau posisi, ya posisi. Nah, kadang-kadang dia udah nggak pernah ngangkat berat, ya. Nah, ada pasien saya tadi pagi itu, dulu pernah dia ngangkat, bannya pecah. Oh, Bannya pecah kan ngangkat kan, ban tuh kan berat ya. Nah, ban tuh diangkat ke belakang, ya dari belakang ke bawah, angkat lagi kan. Karena kan mau ngeluarin serep ya. Nah, karena posisinya salah, nggak ergonomis, maksudnya nggak pas posisi tengah.
jadi miring ngangkatnya dan dia sudah lama nggak ngangkat berat, Mm. ya. Akhirnya plek. Nah, itu kena juga ya karena pasti posisinya miring, ya. Nah, kalau miring lama-lama kelamaan ya kalau ototnya doang aman ya, spasme 3 hari hilang. Tapi lama kelamaan miring dia akan menekan. Nah, saraf itu akan ketekan, miring akhirnya jadi skoliosis atau bending. Ya, itu banyak kejadian. Kalau trauma ya kita nggak bisa tentukan ya, kayak Mbak Didit kursinya patah kan kita nggak bisa tentukan ya. Mas Krisna jatuh bahunya copot ya kan nggak bisa menentukan. Nah, tapi yang banyak kejadian itu yang dia jarang olahraga, makanya olahraga itu sangat penting ya. Olahraganya bukan olahraga yang jingkrak-jingkrak bagi orang tua ya. Jalan, berenang ya, sepeda statis itu aman ya. Tapi kalau yang jingkrak-jingkrak jangan ya karena kalau udah biasa nggak apa-apa. Ya kalau udah biasa dia aerobik ya teruskan nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalnya sudah lama berhenti olahraga, tiba-tiba ada olahraga, nah itu hati-hati. Ya makanya harus warning up dulu ya, harus apa ya mengulang dari yang lama. Ya itu. Hmm. Ada pertanyaan dari Ibu Hani, Pak Alfian di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini setelah melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, biasanya saya merasakan nyeri di sekitar maaf bokong, kadang menjalar ke paha atas. Biasanya dengan istirahat nanti sembuh sendiri, tapi terkadang juga tetap nyeri. Bagaimana yang terjadi dengan kondisi seperti ini Pak Alfian? Apa harus periksa ke dokter atau di terapi saja? Ya, jadi kalau menurut saya kalau hilang timbul itu ya kemungkinan sudah ada kejepit ya. Mungkin dia istirahat dia akan merenggang ya. Tapi saat dia aktivitas menekan lagi ya. Nah, kemungkinan itu ada saraf yang sudah tertekan ya. Makin lama kelamaan nanti akan intensitasnya akan makin sering biasanya ya. Intensitasnya akan makin sering ya. Kalau mau ke dokter boleh, mau menegakkan diagnosa, kita MRI ya, kelihatan ya. Kalau mau langsung juga nggak ada masalah ya. Selama ini juga ada pasien langsung, ada pasien yang ada MRI ya. Mm-mm. Memang MRI itu kita lebih enak ngelihatnya ya. Oh, ini jelas nih. Tapi ya karena saya sudah 12 tahun ya ngurusin tulang ini ya dari 2010, jadi apa ya, bisa karena biasa ya. Jadi tangan tuh udah tahu nih, oh ini yang miring, oh ini yang Mm-mm. bengkok, oh ini yang apa nekan ke dalam ya itu. Oh ini spondylolisthesis nih ketahuan nih lakukannya gitu karena udah bisa karena biasa ya, bukan Mm. dukun ya. Baik, bukan dukun. Jadi memang Pak Alfian ini sudah terbiasa untuk membetulkan tulang yang suka menyimpang begitu ya Pak Alfian ya, Ya, ya bukan patah dikembalikan ya, jadi di salah posisi ya, kalau patah saya nggak ngurusin ya. oh baik. Jadi selain patah. Baik, Ya selain Ikhwan dan akhwat silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0811999720. Pak Alfian, untuk hernia nukleus pulposus ini yang terjadi pada tulang ini lebih sering menimpa anak-anak muda ataukah hanya orang tua saja, lansia misalnya? Wah ini nggak bisa pilih-pilih, tadi kan saya sudah bilang anak-anak kecil pun bisa. Nah kayak kemarin kan pasien saya anak kecil tuh, nanti saya bikin di Usianya YouTube berapa tahun Pak Alfian? eh Yang pasien Pak Alfian kemarin? itu SD 6 7 tahun lah kayaknya ya, masih Hmm. kecil. Nah malah ada kemarin ponakan saya masih umur 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun ya, Hmm. lebih ya, 4 tahun lebih ya. Nah dia jatuh main sepeda, bincang-bincang itu sudah ada di YouTube saya itu ada ya, Hmm. sudah dibenerin lurus dia ya karena trauma ya. Jadi makanya nggak bisa kita bilang oh ini untuk orang tua, oh ini orang muda, nggak bisa. Jadi kan anak kecil pun kalau dia jatuh pasti kena. Nah kalau kita ya umur-umur kita nih karena tadi saya bilang kita udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga yang hard ya, yang maksudnya high impact ya. Nah itu banyak kejepit. Nah tapi kalau orang tua kadang-kadang memang sudah jarang bergerak. Maksudnya dia monoton gerakannya ya, misalnya ya di situ-situ aja duduk ya, nggak pernah olahraga jalan atau olahraga berenang ya. Nah itu bisa juga kena posisi. Nah biasanya ibu-ibu ini banyak yang eh, apa tanaman-tanaman ya, dia nganuin pot ya, maksudnya tuh dia nunduk-nunduk ngerapiin pot ya, atau mindah-mindahin tanaman. Nah itu yang banyak kejadian ya itu. Baik, jadi memang tidak milih-milih untuk usia begitu ya Pak Alfian ya. Enggak. Baik, Mas Agus pun juga bisa. iya.
kalau begitu kan. Baik, Mas Pak. Fajar kan waktu itu kan panjang sebelah miring. Mas Rizal juga kan. Heeh. Waktu kita dirasil kan, sekarang langsung dibenerin udah lurus dia kan. Hmm, hmm, hmm. Baik, untuk penyembuhan hernia ini berapa berapa lama sih Pak Alfian terapinya biasanya? Nah, nggak bisa kita tentukan. Nanti kita lihat progres step terapi ya. Biasanya saya seminggu 2 kali kalau memang dia parah. Kalau dia nggak parah ya seminggu sekali cukup. Ya, biasanya progresnya tuh udah kelihatan sih. Nanti kita setiap terapi lihat, setiap terapi yang penting intinya sudah berkurang sakitnya ya. Kan dari klinisnya udah ketahuan. Sakitnya berkurang, ketariknya berkurang ya, kesemutannya berkurang ya. Terus yang menjalarnya berkurang ya. Nah, itu kan sudah ada progres ya. Karena untuk berapa kali nggak bisa saya tentukan, tergantung dia tertekannya ya, tergantung dia posisinya. Ada yang skoliosis tuh udah umur tua ya, Hmm. 84 ya atau 90. Nah, itu kan nggak bisa kita kuat-kuat kan. Kita harus pelan-pelan karena pasti ada pengeroposan tulang ya. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kita pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu butuh waktu kalau yang kayak gitu ya. Hmm. Oke. Baik, Ikhwan dan akhwat, bagi Anda yang ingin bertanya seputar hernia, silahkan kirimkan pertanyaan Anda, ataupun di luar masalah atau tema kita di siang hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081119999720. Ada pertanyaan dari Bunda Nurjanah binti Madio di Singapura, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendengar Baik. kita semua nih. Ya, betul Bunda Nurjana. Pak Alfian, saya sekarang ini mengalami persis yang Pak Alfian paparkan. Tiba-tiba nyeri dari bokong sampai ke tumit. Gegaranya, keluarga dari India datang ke Singapura selama 3 bulan. Pada saat Oke. itu saya enggak pernah olahraga lagi. Yang Mm-mm. biasanya saya kalau hari Ahad itu olahraga, memanah, mendayung, Wis, mantap. bersepeda. Oh, emang keren-keren nih olahraganya. Renang, lari, maraton, berkuda begitu kan, dan kegiatan setiap hari Ahad. Lalu saya berenang dan saya hendak bersepeda ataupun maraton. Dan selama 3 bulan total saya tidak pernah berolahraga. Dan tiba-tiba bokong saya ngilu nyeri sampai ke tumit. Dan saya sekarang mulai berenang lagi. Ya, benar. Alhamdulillah agak berkurang sakitnya. Saya Ya, melakukan kita olahraga stretching. kembali setelah 3 bulan total tidak saya lakukan. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa sembuh ya Pak Ustadz kalau saya tidak ke fisioterapi? Ya, karena kan itu posisi ya. Kalau dia ngunci, ngelok, itu memang harus kita benarin ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ngelok, tidak ngunci dengan berenang dia bisa, ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya sih itu ngelok ya kayaknya. Karena tadi berenang masih berasa, ya kan. Memang berkurang tapi masih berasa. Nah, kalau dia ngelok, itu kita benerin dulu. Karena kalau berenang pun terus-terusan, kalau dia ngelok ya karena dia ngunci nekennya ya, itu nggak bakal bisa. Mau 100 kali berenang pun juga. Nah, kita harus benarkan posisinya. Makanya kalau saya suka saya benarkan dulu posisi, ya, saya tense, ya, baru saya jarum, ya, saya jarum. Karena itu kombinasi yang luar biasa, ya. Itu cepat banget, ya, cepat banget, ya, gitu. Baik. eh Biasanya kalau orang yang memang dia terbiasa olahraga kemudian tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak lagi berolahraga, ini bahaya nggak sih Pak Alfian? Ya, kalau dia nggak olahraga, sebenarnya stretching juga udah cukup, ya. Misalnya stretching itu dia tangannya diangkat, misal kayak pull up itu, ya kayak pull up, dia Iya. bergantung, itu kan stretching ya. Atau dia pas tidur itu kakinya itu yang lututnya dua-dua ditekuk, dia ke kanan, ditahan, Mm-mm. ke kiri, ditahan. Nah, itu juga stretching, stretching pinggang ya. Kalau tadi stretching punggung ya. Nah, kalau dia sering stretching pun juga aman. Kayak pasien saya nih, setelah dia sembuh, pasti saya ajarkan olahraganya. Ya, kalau dia lutut, olahraga lutut. Kalau dia pinggang, olahraga pinggang ya. Kalau dia mau semuanya boleh ya. Jadi di YouTube saya tuh ada untuk olahraga pinggang untuk apa ya. Nah, pasti saya ajarkan. Nah, malah banyak itu sudah dia sembuh, dia olahraga karena sembuh tadi udah berhenti. Nah, nyangkut lagi itu ya. Banyak banget itu kasusnya. Jadi sudah olahraga ya sudah bagus, udah enak. Tadi lupa dia.
udah males-malesan. Nah, kena lagi ya itu. Baik. Terima kasih untuk Bunda Nurjanah binti Madio di Singapura. Semoga terjawab. Ada dari Singapura kita ke Batam, Pak Alfian, ada Bapak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Warahmatullahi Ada wabarakatuh. titipan pertanyaan ke saya. Mohon maaf, bagaimana cara mengatasi hernia dan apa herbalnya? Ini saya coba tanyakan kembali, hernia perut ataukah hernia tulang? Karena Ya, yang kita benar. sedang bahas ini masalah hernia tulang. Mungkin kalau Ya, saya boleh menangkap, ini mungkinnya maksudnya hernia perut ini mungkin Pak Alfian. ya. Jadi kalau hernia perut ini pertama kalau robekannya kecil masih bisa diobatin. Ya, Hmm. biasanya saya kasih herbal ya, terus saya suruh dia ya nggak kerja-kerja berat dulu ya, misalnya dia ngeden ya, dia Hmm. batuk ya, dia ngangkat berat, naik turun tangga ya. Pokoknya semua aktivitas yang berat yang menekan ya, seperti batuk pun sampai mengejan pun ya, naik turun tangga dia kurangin semua ya. Terus kita angkat ya perlahan ya, kita angkat perlahan terus saya kasih herbal. Nah, biasanya kalau robekan kecil sembuh ya, tapi kalau sudah robekannya besar ya tetap harus operasi ya, karena dia Hmm. nekan keluar ya, nanti sakit malah ya. Nah, sementara saran saya kalau bisa tidur diangkat kakinya ya, untuk ngeden, batuk, ngangkat berat, naik turun tangga, lari ya, itu sudah di stop dulu ya, Hmm. atau dikurangin ya itu. Baik, hernia bahasa medisnya. Kalau bahasa orang kampungnya usah turun bro, begitu ya. Ya, kalau hernia yang perut turun bro, tapi kalau hernia yang Hmm. tulang belakang kejepit kalau orang Ah, ah. bilang. Oh, Hmm. kejepit ya. Baik, Pak Nah, Alfian, kalau yang masalah hernia perut atau turun bro, kenapa banyak orang yang diurut? Ini bisa sembuh nggak sih sebenarnya? ya sebenarnya kalau diurut itu kan dia naik sebenarnya, Ah, cuman kan ah. robeknya tetap pasti turun lagi kan, makanya Oh. dioperasi robeknya tadi. Ya, itu. Jadi memang kalau diurut benar, saya metode saya kalau yang kecil saya angkat juga, ya saya Hmm. naikin, ya. Hmm. Saya naikin ya, kalau masalah robekan kecil kita kasih herbal ya, ada kemarin anak masih muda ya, enak Hmm. kan masih Hmm. muda, Hmm. Hmm. bisa bisa cepat lah pemulihannya ya. Nah itu terus saya suruh dia jangan banyak lari-lari ya. Nah ya alhamdulillah sekarang sampai sekarang bagus tuh ya, nggak ada keluhan ya. Itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Masud di Batam. Jadi memang katanya di bawah perut, tapi tidak sakit Ya kalau tapi berdiri lama-lama nanti lama agak keluar. kram. Ya Bagaimana? lama-lama kan dia neken. Heeh. Lama-lama dia keluar makin ke bawah. Ya kalau inguinal dia ke bawah perut ya. Tapi kalau yang ke skrotum nanti buah zakarnya besar sebelah. Hmm. Nah, Baik, ada sekian itu. Bapak Arwin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Alfian dan juga pejuang dakwah serta pendengar radio Rasil selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Pak robbal Alfian, alamin. saya ingin bertanya namun di luar tema, apakah manfaat rebusan air ketumbar dan bagaimana cara membuat serta komposisinya? Terima kasih. Hmm. Ketumbar tuh antioksidannya bagus ya. Kalau untuk orang misalnya dari mencret bisa kita gunakan karena ada zat taninnya sedikit ya, nggak banyak ya. Jadi kalau kita mencret dulu kayak Mas Rizal ya, lagi mencret lagi susah nyari, udah saya bilang daun jambu biji, yang penting nggak ada mah ya. Daun jambu biji kasih kunyit satu jari, daun bijinya 11 kasih kunyit, terus kasih ketumbar 5 biji, kasih garam dikit, berhenti ya. Nah, ketumbar juga bisa untuk kolesterol ya, dia bisa tapi tidak kuat ya, tapi lumayan lah ya untuk kombinasi ya, tapi tidak terlalu kuat. Ya kalau kolesterol yang kuat tuh bawang putih ya, bawang putih, seledri ya, sambung nyawa, sembung itu yang kuat untuk kolesterol ya. Daun sukun juga bisa, cuman nggak kuat ya. Nah itu bisa kita gunakan. Ya rosella juga bagus, cuman rosella itu kalau sering-sering minum nggak boleh juga ya, nanti SGT-SGPT-nya naik biasanya ya, harus dikombinasi. Ya jadi ketumbar boleh digunakan untuk kolesterol, untuk orang mau lagi diare ya, itu bisa digunakan. Oke. Siapa tadi? Pak Arwin di Lenteng Agung. Ada pertanyaan juga dari Bapak Farid
Kalau mau konsultasi kemana Pak? Baik, saya coba akan sampaikan bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin langsung berkonsultasi ke Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Nomor telepon di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Dan untuk bertanya atau konsultasi ke Pak Alfian cukup dengan WhatsApp saja, tidak perlu telepon. Insya Allah nanti akan tetap dibalas oleh Pak Alfian. Begitu ya Pak Alfian ya? Ya, insya Allah dibahas. Kalau Saya, misalnya terlambat, jangan marah ya. saya sudah dipesan sama Pak Alfian seperti itu, Ikhwan dan akhwat. Jadi memang kalau di telepon memang nggak akan diangkat, tapi kalau di WhatsApp Pak Alfian baca, insya Allah langsung dijawab. Ya, Begitu. Baik, ada Bapak Yahya Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin bertanya, untuk asam urat, apakah ada herbal yang bisa dikonsumsi? Terima kasih. Ya, pertama asam urat itu kita harus edukasi dulu makanannya ya. Karena kalau makanan tetap 4 sehat 5 sembarangan dia percuma ya. Dia kasih herbal, oke, menghambat samping oksidase untuk menjadi purin pirimidin. Tapi ya dia makan lagi ya kan. Jadi keluar masuk ya nggak selesai-selesai ya. Mm-mm. Harus memang edukasi dulu makanan ya. Jadi makanan yang harus dipantang ya, yang boleh aja deh kalau dipantang banyak banget ya. Jadi kalau makanan ikan laut, ikan air tawar itu boleh semua kecuali lele, ya. Lele itu purinnya tinggi, ya. Mm. Jadi ikan air tawar, semua ikan air tawar boleh kecuali lele, ya. Ikan air tawar kan tahu kan Mas? Ya, Apa aja Pak Mas? Alfian. Ikan air Ikan tawar apa ikan aja? bandeng. Ikan bandeng bukan. Ikan ini maksudnya ikan air ini ya, apa air biasa kayak Oh, gurame. ikan mas. Nah, ikan mas ya itu. Ikan koki Kalau boleh dimakan ya? ikan apa? Koki. Ikan koi. Oh, ikan koki. Saya nggak tahu saya ikan koi, saya nggak pernah pakai ikan koi. Nah, kalau ikan yang dua alam yang kayak bandeng ya itu nggak bisa ya, karena bandeng itu laut sama payau ya, air payau ya. Kalau ikan Nah, ayam bisa. ikan ayam ikan apa itu? Iya, kan dulu kan orang nyebutnya ikan ayam. Maksudnya lauknya untuk ayam gitu. Oh, ya, ya ayam bisa ya. Jadi kalau ikan air tawar kecuali lele ya, ikan laut ya yang boleh tenggiri sama salmon ya, Hmm. yang lain nggak bisa ya. Bandeng nggak bisa, tongkol nggak bisa, sarden nggak bisa ya, apalagi teri nggak bisa ya, yang hanya bisa ikan laut tenggiri sama salmon. Hmm. Terus kacang-kacangan sudah dihindari ya. Jengkol, pete, ya, Hmm. ayam boleh nggak ada masalah ya. Terus jeroan ya, tahu, tempe ya. Nah kemarin pasien nggak tahu dia, Hmm. ternyata saya makan tahu tempe Pak Alfian ya karena kacang kedelai ya. Nah Hmm. tahu tempe nggak bisa ya. Nah, terus dia banyak minum air putih. Ya, air putih itu kan mengeluarkan purin ya, Hmm. mengeluarkan dari kencing ya. Nah, banyak minum. Nah, nanti akan asam uratnya turun. Nah, terus herbalnya ya. Nah, herbalnya itu bisa gunakan daun salam ya, bisa gunakan seledri ya. ah, Tempuyung nggak tahu, secang ya, secang tahu kan? Secang itu yang Iya. merah-merah daunnya Hmm. ya. Kalau tahu tempuyung boleh ya, kalau tahu akar alang-alang boleh ditambahkan. Nah, karena dia menghambat santin oksidase ya, jadi tidak terjadi purin pirimidin. Nah, kalau dia sudah terjadi asam urat nanti bengkak-bengkak ya, terus jarinya kaku-kaku ya, itu pastikan asam urat ya. Nah, biasanya saya SOP saya di sini saya terapi linta dengan herbal ya. Nah, tapi edukasi makanan tetap ya, jangan 4 sehat 5 sembarangan. Oke, terjawab kan? Hmm. Terjawab. Insya Allah. Baik, demikian untuk pertanyaan yang tadi bertanya tentang saraf kejepit. Ada pertanyaan kembali dari Bapak Teddy di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka mengeluh sakit meriang, panas, dingin setiap 3 bulan sekali. Bagaimana solusinya? Sore atau Tidak setiap hari? disebut, tidak dis- pokoknya tiap 3 bulan pasti meriang, Setiap panas, tiga dingin. bulan dari meriang. Gak gajian kali nggak?
Kalau tiap 3 bulan saya belum tahu nih kenapa masalahnya ya. Hmm. Karena biasanya kalau sakit itu konstan ya. Misalnya dia ya mungkin pas 3 bulan dia apa ya? Kalau kita ada luka di lambung juga bisa ya demam itu mungkin pas 3 bulan ya jatuhnya mungkin ada luka di lambung ya atau tipes ya tipes itu kan mengganggu pencernaan dia pasti demam tapi demamnya suam-suam pokoknya kalau bakteri itu demamnya itu pelan ya tidak langsung melonjak ya kalau virus itu langsung tinggi dia suar langsung naik ya 40, 39 ya nah tapi kalau dia bakteri dia pelan-pelan biasanya 38 dulu ya. Nah, baru kalau sudah infeksinya sudah kemana-mana, nah baru naik dia. Tapi dia pelan ya. Tapi kalau setiap 3 bulan saya belum tahu ya. Coba nanti cek lab pas waktu demam itu apa masalahnya, cek leukositnya ya, apa Tubex boleh apa Tubex tuh widalnya ya boleh ya. Terus cek urin lengkapnya ya, biar tahu H2TL cukup ya itu AB rutin ya biar tahu masanya itu apa sih 3 bulan. Nah, tapi saya nggak tahu kalau konstannya tiap 3 bulan ya, belum tahu itu. Ya, Ya, baik Pak Alfian, terima kasih untuk Pak Teddy di Sukabumi. Semoga terjawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan jeda sejenak Pak Alfian ya. Kita boleh. jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti setelah jeda berikut kami tetap menantikan pertanyaan dan interaktif dari Anda di 08111999 720. Tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Nomor telepon Pak Alfian yang bisa Anda hubungi di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Baik Pak Alfian, ada pertanyaan dari Umi Iqbal di Tangerang Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Suami saya sakit pinggang, punggung karena angkat ember salah posisi. Sekarang kalau kambuh susah bangun. Duduk nggak bisa, duduk lama susah. Susah juga BAB, buang air kecil juga tidak lancar. Ini kenapa? Apakah ada gejala penyakit dalam ya Pak, dan bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Alfian. Ya, jadi kalau tadi sudah kita ceritakan kan, kalau ke lumbal, ke pinggang, ini ke pinggang kemungkinan ya. Kalau ke pinggang itu pasti menjalar ke kaki, ke bokong, ya, ke bawah. Nah, BAK, BAB juga terganggu ya kalau sudah lama, ya, karena dia katakan saraf-saraf itu kan yang menghantarkan listrik ya. Jadi untuk BAB, BAK pun juga sulit ya. Tapi kalau memang tidak ada keluhan masalah di ginjal ya kalau dia BAK ya. Tapi kalau dia sudah dua-dua BAK sama BAB sulit, nah itu kemungkinan ada masalah ya tadi salah posisi karena duduk lama aja nggak kuat, berdiri lama nggak kuat ya. Nah itu kemungkinan sudah jelas ya ada kejepit, ada saraf kejepit ya. Itu banyak kok pasien-pasien saya yang begitu ya, karena posisinya yang salah ya itu. Baik, Oke, kemudian ada solusinya? solusinya dibenarkan ya. Kalau posisinya memang salah harus kita benarkan. Karena kalau nggak dibenerin gimana caranya coba? Ya, posisinya menekan misalnya dia spondylolisis misalnya atau tulangnya satu maju satu ke belakang. Iya. Nah itu kalau kita cuman kasih herbal atau obat doang kan menghilangkan simptom doang. Sakit nyeri paling ya kalau herbal untuk menjaga supaya nggak degeneratif, supaya nggak lebih parah ya. Dan herbal aman untuk lambung ya. Nah tapi posisinya tetap begini ya, nggak mungkin masih posisi itu kita lurusin ya, dari sini kita lurusin. Nah posisi ngurusin ini kan kita harus benar-benar benerin ya, kita dorong ya, kita dorong kita traksi ya. Nah terus kita adjust ya, ya dengan teknik ya, maksudnya memang ada pelajarannya ya, maksudnya bukan sembarang teknik yang sekarang beredar ya itu. Nah itu kemarin juga ada dua pasien saya yang ya mungkin nggak tahu, dia nggak sekolah ya, belajar di YouTube ya. Nah, kena lah mungkin ya. Jadi anak-anak muda 26 tahun dia bersin sakit ya, ada ibu-ibu 64 tahun dia napas susah jadinya ya, karena terlalu over, kayaknya terlalu over ya. Jadi sebenarnya kalau mengenai posisi itu bukan di just yang sampai nggak mesti harus kretek ya, nggak mesti sih kalau menurut saya ya. Yang penting kita posisinya pas ya dan soft ya. Apalagi pasien saya kan banyak 90 tahun ya. Iya. 94 ada ya. Nah, itu yang penting posisinya pas ya, posisinya pas dan nggak harus bunyi. Ya bunyi itu kan gas ya, antara sendi itu ada gas. Nah, dia bunyi. Kalau dia just memang dia apa ya cepat dengan hentakan itu pasti akan bunyi ya. Nah, tapi nggak perlu kalau menurut saya. Yang penting dia posisinya tuh berubah ya, berubah dalam arti kata dia lurus ya. Nah, itu harus kita benarkan. Nggak bisa nggak dibenarkan. Nah, setelah dibenarkan biasanya saya TENS ya, terus saya jarum biasanya kalau sudah ke saraf ya. Nah, baru hernia. Udah kok itu insya Allah sih aman ya. Hmm. Di YouTube Yang saya tuh banyak kok. hmm. Yang sudah berapa kali terapi Pak Alfian? Nah, tergantung keluhan tadi, maksud saya, tergantung kejepitnya, ya. Terus tergantung umurnya. Kalau orang tua nggak bisa saya cepet-cepet, karena kan takut dia ada pengeroposan ya. Kemungkinan biasanya ada pengeroposan. Nah, itu mesti hati-hati banget. Makanya tulang itu saya turun tangan sendiri ya. Nah, kalau dia umur, kita harus hati-hati, karena takutnya ada pengeroposan ya. Bisa patah, dia bisa fraktur ya. Nah, kalau anak muda enak, cepat biasanya ya. Banyak sih yang 4 kali ya, terapi sudah bagus, yang 6 kali terapi bagus ya. Karena enak kalau anak muda tuh kita nggak takut, nggak ngeri ya dia keropos atau apa ya.
Nah, tinggal kita lihat posisinya ya itu. Kalau dia nggak neken lama itu cepat sih biasanya. Ya, Mm-mm. accidental misalnya dia cuma berapa minggu masih sakit ya. Nah, itu biasa cepat ya. Hmm. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Pertanyaan dari Umi Iqbal semoga terjawab. Kemudian dari dari Ibu Wiwin di Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otot betis sebelah kanan saya sering tiba-tiba terasa nyeri. Nyerinya nyeri sekali. Ada yang Hmm. bilang itu karena kolesterol tinggi. Mohon penjelasannya dan apakah ada obatnya agar tidak terulang lagi. Ya, betis sakit itu bisa spasme, bisa terus apa tuh asam laktatnya ya terlalu tinggi ya. Coba cek dulu kolesterol kalau memang yakin di kolesterol atau di asam urat ya, coba dicek ya. Nah, tapi bisa juga kalau betis dia panjang sebelah juga bisa neken ya. Misalnya di sebelah sebelah mana tadi sakit itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan Pak Alfian. Sebelah kanannya lebih pendek ya, bisa juga. Jadi neken sebelah. Akhirnya kan dia bertumpu di sebelah ya. Nah, otot digunakan sebelah kan lama-lama juga pasti akan kram, sakit ya. Nah, atau juga ada varises ya, bisa juga dari varises ya. Varises itu bikin wow, pokoknya bikin pegel, bikin nyeri, bikin nggak nyaman ya varises itu. Nah, coba dilihat ada nggak biru-biru, nah kayak urat-urat itu ya dicek ya. Kalau nggak ada, nah kita cek boleh asam uratnya, boleh kolesterolnya ya, atau kakinya panjang sebelah nggak. Jadi dia tidur tengkurap, lurusin kepalanya, lihat kakinya. Kakinya itu panjang sebelah nggak ya. Kalau memang dia pendek sebelah kanan, kemungkinan dari situ ya. Jadi banyak faktor ya kram itu ya. Iya. Oke. Baik, jadi banyak faktor untuk masalah kram Hmm. dan kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutut saya yang kiri di kanan, oh, lutut saya kiri dan kanan terasa nyeri sudah lama dan sudah minum macam-macam obat tapi masih terasa nyeri. Apalagi kalau jalan kaki juga sangat berat. Bagaimana solusinya Pak Alfian? Ini ibu-ibu ya? Ya, Umur? tidak tidak disebutkan Pak. Oke, kemungkinan sih OA kalau menurut saya, OA osteoartritis ya, karena kalau orang tua itu kalau dia gemuk ya mungkin dari gemuknya karena menekan dia tumitnya atau lututnya ya karena beban di situ. Nah, kalau ibu-ibu udah umur misalnya 55 ke atas biasanya OA, osteoartritis karena sudah menopause ya. Jadi hormon estrogennya itu tidak mengolinya ya, nggak ada olinya lagi di lutut. Nah, kalau obat itu kan tadi saya udah bilang, obat itu menghilangkan simptom, menghilangkan nyeri doang. Sesaat nyeri hilang, tapi nanti sakit lagi. Malah lebih bahaya kalau menurut saya ya, karena dihilangkan nyeri bisa kemana-mana perginya kan. Malah yang lutut tadi nyempitnya cuma segini, nyempit lagi, karena kan nggak merasa nyeri. Dia jalan aja kemana, sudah nyempit dia bergesek-gesek, ya kan. Akhirnya bantalannya jadi kapur, sudah jadi kapur dia ngelok ya. Kalau grade 1, grade 2 dia baru grade 1 itu baru nyempit, grade 2 itu sudah ada kapur ya, grade 3 itu sudah mulai ngelok ya, tulang ketemu tulang nanti grade 4-nya. Nah itu ngelok agak sulit. Nah sebelum dia ngelok, ngelok tuh dia nggak bisa nekuk lagi ya. Kalau dia masih bisa nekuk ya, ini kayak kayak lutut nih ya, masih bisa nekuk itu masih bisa dikerjakan ya. Nah tapi kalau dia sudah ngelok, nah itu agak susah ya, harus cepat-cepat dibenerin ya, direnggangkan, posisinya direndangkan, terus posisinya itu diluruskan ya, posisi patelanya itu di mana ya, terus antara tuberositasnya ya dengan humerusnya itu dilihat ya, kalau saya dicek ya, nah biasanya saya benerin, saya TENS baru saya jarum ya, biasanya sih sudah oke ya, tapi grade 1 grade 2 ya, kalau grade 3 grade 4 agak sulit ya, karena sudah ngelok dia. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya ada Ibu Siti di Bogor. Peserta tahsin usianya 74 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, memang sudah banyak yang dirasa. Bagi saya, sholat pun juga dilakukan sambil duduk. Yang tadi disebutkan oleh Mas Alfian itu yang dirasakan oleh ibu. Dari leher ke punggung pegal-pegal.
Tidur tidak bisa menghadap ke kiri. Jari-jari kaki kebas. Dulunya saya bekas pelari. Kadang dibalur fresh care. Sembuh sebentar terus sakit lagi. Apakah ada obat yang bisa diminum? Dan kami doakan semoga Pak Alfian sehat selalu. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Ibu. Jadi kalau memang posisi tadi kan sudah ngasih tahu ya, clue-nya noleh dia tidak maksimum ya. Nah, berarti kan itu ada yang tertahan di cervicalnya, ada yang kejepit. Nah, kalau sudah berlarut-larut lama ya, apalagi tadi sudah ngasih tahu sama ceritanya ya, seperti yang disebutkan tadi. Berarti kan memang ada masalah tulang belakang ya. Nah, itu kuncinya kita udah ketemu. Nah, kalau sudah cervicalnya, kan tulang itu tadi sudah saya jelaskan tulang itu dari leher, dari punggung sampai ke pinggang sampai ke ekor ya. Ekor ada lagi koksi namanya ya. Sakrum koksi ya. Nah itu satu kesatuan, makanya kalau benerin tulang saya nggak mau satu-satu, jadi semua saya benerin ya, dari leher, dari punggung, dari pinggang ya, walaupun sakitnya pinggang ya, karena memang satu kesatuan. Nah kadang-kadang juga sakitnya lutut, saya benerin pinggang kan, padahal nggak nyambung ya, jauh ya, karena kadang-kadang panjang sebelah ya. Nah panjang sebelah bikin lututnya sakit ya, itu juga ya. Nah, kemarin anak kecil itu kan jatuh karena saya takut patah kan, masa selisihnya sampai hampir 3 senti mas, selisihnya tuh sebelah Uh, kanan ya kalau nggak salah yang pendek ya. Nah itu kan saya takut patah di humerusnya itu kan, tapi memang saya pas cek tuh ya dia nggak ngeluhkan sakit yang kayak orang patah, terus saya pegang juga nggak patah ya. Nah cuman saya meyakinkan lagi ya, saya suruh ronsen hipnya ya. Pas saya lihat hipnya, oh bagus semua, udah saya garap ya. Nah, disitulah pinggang yang bermasalah melintir. Nah, itu kan harus kita benerin melintir itu. Dari pinggang saya benerin, di bokongnya saya benerin ya. Dari punggungnya, lehernya, itu harus dilurusin. Nanti ada videonya ya. Setelah dia bagus sempurna. Ini baru ke-5 kalau nggak salah ya. Tapi sudah bagus ya. Di WhatsApp saya ada. Nanti saya bikin videonya, saya taruh YouTube ya. Nah, itu dari dia melintir itu ya kita harus putar dulu ya, kita harus putar dulu ya. Sudah kita putar, yang mana dia nyangkut ya. Nah yang mana dia nyangkut itu kita tekan lagi ya. Jadi ada tekniknya ya, gimana sih jelasnya bingung ya. Ya pokoknya gitu deh gitu ya. iya. Nah tulang itu kalau sudah lehernya kena pasti akan nyambung ke punggung, nyambung ke pinggang ya, nyambung ke bawah ya, karena dia satu kesatuan. Nah makanya benerin tulang itu harus benar-benar semuanya ya. Kalau menurut saya benerin, karena kalau untuk herbal atau untuk obat ya memang enak dia, tapi simptom ya. Kalau herbal tuh oke lah, membantu degeneratif dan dia efek sampingnya aman, nggak perih ke lambung ya, bisa dibantu ya. Misalnya ibu gunakan serai ya, serai itu ibu bikin 1 batang ya, jahe 1 jari, tambahin kunyit ya, kalau ada jahe tambahin kunyit, jarinya setengah jari aja deh takutnya ada mah. Jahe setengah jari ya, kunyit 1 jari ya, terus apalagi cengkeh ya, cengkeh 5 butir ya, biji pala 1 butir ya, biji pala untuk menenangkan sarafnya ya. Jadi jahe setengah jari, kunyit 1 jari, pala 1 biji, cengkeh 5 biji, serai 1 ya, 1 batang ya, rebus dengan air 1 liter ya. Jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ya. Biasanya berkurang. Nah, cuman karena posisi itu masih tetap nanti berkurang balik lagi ya. Tetap harus dibenarkan ya intinya. Ya, karena posisi ya itu. Baik, Pak Alfian. Terima kasih. Jadi Kemudian kita ada harus edukasi. Jadi obat tuh ya makanya kita tuh pengen sembuh total atau sembuh sementara. Nah, harus edukasi itu ya. Kalau sembuh sementara ya kalau kita darurat mau pergi misalnya, oh kepala pusing banget, udahlah makan misalnya paracetamol misalnya ya kan. Nah, tapi kita cari sebabnya. Kenapa nih sakit-sakit kepala? Atau kurang tidur ya, atau tensinya tinggi, atau matanya terlalu pegel ya, bisa juga kan, glukom bisa juga bikin sakit kepala ya, harus dicari penyebabnya ya. baik, tapi kan biasanya yang seperti ini kalau sudah sembuh lupa Pak Alfian. Kalau dulu pernah sakit. Ya kalau dia tidak permanen berarti aman ya, tapi kalau permanen hilang timbul ya harus cari penyebabnya. Masa mau makan obat terus? Iya. Iya ya kan, Tapi nanti ke lambung. ada nggak sih pasien Pak Alfian yang dia tuh tobat sambal? Obat sambal. Oh, jadi udah sembuh, diulang Oh, lagi banyak, terbang. Oh, banyak. banyak. Makanan tapi itu bukan obat ya, makanan. Jadi misalnya sudah sembuh nih dari jantung sama stroke.
Ya kan sudah saya edukasi makanan jangan berlemak lagi ya, gula harus dijaga ya. Ya sudah bagus ya, nyolek cake satu, nyolek lagi yang santan-santan ya. Pas sudah terapi yuk mau makan Padang. Ya, mau makan Padang tuh aman sebenarnya kalau kita pilih yang nggak santannya banyak, yang olahan ya. Kita cari yang misalnya yang bakar ya. Kita cari kuah-kuahnya tuh kita nggak pakai ya misalnya ya, atau pakai dikit lah masih mending lah ya. Nah, tapi jangan banyak. Nah, ini kan banyak kalau Padang kan pasti kita wah enaknya tuh kan kuahnya campur 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 campur. Nah, itu akumulasi. Bukan saat itu dia makan saat itu nyobat enggak ya. Akumulasi ya. Mm-mm. Akumulasi dari dia awal makan sampai dia makan terus. Nah, itu akumulasi. Waktu itu kan ada pasien saya umur 26 tahun ya udah jantung. Mm-mm. Pagi makan nasi uduk, siang makan nasi Padang. Tiap hari dilakukannya sampai bertahun-tahun. Akhirnya jantung karena dia pas nyumbat ya akumulasi ya itu. Hmm. Baik. Ada Bapak Rahmat Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya sekarang 64 tahun. Pak Alfian, saya pernah jatuh terduduk yang posisinya di sebelah kiri, kira-kira Oke, sebulan setengah yang lalu. Sudah oke. berobat ke dokter spesial saraf dan rehab medik. Sudah melakukan fisioterapi juga sebanyak 10 kali. Ya. Kalau lihat hasil ronsen tidak kelihatan ada saraf kejepit. Sepertinya kena di jaringan ikat pada paha bagian atas. Sakitnya pegel, nyeri di pinggul sebelah kiri, lalu menjalar ke betis, rasa kesemutan dan kebal di telapak kaki. Sekarang sudah agak berkurang, tapi sakitnya dan kesemutannya masih belum hilang. Apakah saya boleh main badminton lagi? Walaupun rasa sakitnya belum hilang sama sekali. Terima kasih, Pak Alfian. Ya. Jadi kalau ronsen itu ngeliat tulang ya, kalau Mm-mm. MRI itu ngeliat saraf ya. Kalau bagusnya MRI sebenarnya biar kelihatan sarafnya. Kalau tulang tuh kita lihat posisinya ada maju mundur kanan kiri atau dia rapet ya, diskasnya itu menyempit ya itu kelihatan atau patah itu kelihatan ya. Tapi kalau MRI itu kelihatan saraf-sarafnya ya. Kalau misalnya saya kalau mau lihat di MRI ya. Nah, sudah pernah kejadian begitu, sebaiknya yang high impact ya itu dikurangi ya ganti dengan yang aman, misalnya berenang ya, sepeda statis ya, pingpong masih mending lah pingpong, cuman pingpongnya jangan yang profesional ya, kuat kuat loncat-loncat sana itu repot ya. Kalau pingpong cuman gerakan tangan doang, tak tak itu masih aman ya. Nah, kalau sudah badminton ya pasti akan loncat. Ya walaupun enggak deh, saya nggak mau. Ada bola depan kita nggak mau loncat, sayang kan. Akhirnya ngeloncat ya. Jangan deh kalau menurut saya, nanti kena lagi Pak. Ya itu aja masih ada rasanya ya. Itu. Nah, itu pun harus dibenarkan sebenarnya posisinya ya. Karena posisi itu masih nekan itu kalau menurut saya, kalau masih ada ya itu. Baik, terima kasih Pak Alfian. Ada Bapak Soekarno di Kelapa Gading ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Alfian. Kalau obat Waalaikumsalam. herbalnya Wasir apa? Itu Ya, saja Pak. waktu itu pertama pantangan juga ya edukasi Mm-mm. dulu. Saya tuh senang banget edukasi karena kalau dia nggak makan macem-macem ya wasit tuh nggak timbul ya. Nah wasit ada dua, ada interna, ada eksterna ya. Yang kita bicarakan interna, interna itu ada grade-nya ya. Grade satu dia BAB berdarah, grade kedua itu dia BAB keluar masuk lagi, grade ketiga itu dia BAB keluar dimasukkan, Hmm. grade keempat itu dia BAB keluar nggak bisa dimasukkan lagi ya. Nah, edukasinya makanannya apa? Ya kurangin makanan yang pedes-pedes ya, kalau bisa berhenti ya. Mm-mm. Makanan yang panas-panas ya, panas-panas itu bukan air panas ya, maksudnya panas-panas itu kayak daging ya, daging itu kan bikin Mm-mm. panas ya. Durian, durian ya, durian itu bikin panas, nangka bikin panas ya. Oh yang bikin panas tubuh ya, bikin jadi panas, nah itu akan kumat ya. Apalagi cabai ya, kalau cabai sudah jelas ya, pedas itu sudah jelas. Nah, pasti akan dia kena wasir ya. Nah, jadi edukasi makanan dulu ya. Setelah edukasi makanan baru dia pakai herbal. Bisa ya herbal daun ungu bisa ya untuk wasir. Terus daun apa tuh? Mengkudu ya dilalap juga bisa ya. Terus apa lagi ya? Daun mengkudu yang gampang-gampang apa lagi ya? Daun mengkudu dilalap, daun ungu juga bisa dilalap ya. Mm-mm. Terus
daun sendok, kalau tahu daun sendok ya, tapi nggak tahu lagi daun sendoknya. Sudah lah dua itu ya, daun ungu bisa gampang dicari. Apa tadi, mengkudu bisa ya, gampang tuh Mm, nyarinya. Tumbuh di mana-mana. Kalau daun sendok agak itu bingung ya. Nah, intinya tuh dia bisa melunakkan feses ya, terus seratnya terpenuhi ya, panasnya berkurang ya. Pasti wasirnya itu akan tidak kumat. Ya, wasir itu vena ya, vena itu kayak orang varises. Nah, varises di kaki. Nah, itu di rektum ya, itu membengkak dia. Nanti pecah kalau dia terlalu besar ya. Oke, Oke, Pak Alfian, terima kasih. sama-sama. Kemudian ada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bangun tidur, terkadang suka kram di betis, suka gantian kiri dan kanan. Ini kenapa Pak Alfian? Ada herbalnya tidak? Ya, tadi sudah disebutkan ya, kalau kram betis ini banyak faktor ya, bisa ada varises ya, bisa beban kerja yang terlalu over, misalnya berdiri atau duduk lama ya, atau karena pengaruh dari olahraga yang berlebihan juga bisa kram ya, asam laktat terlalu tinggi ya. Nah, itu kita cek dulu apakah ada varises, apakah karena beban kerja ya, atau karena apalagi tadi olahraga yang over ya. Nah, baru bisa kita tentukan herbalnya ya. Tapi kalau untuk mengurang-urangi nyeri bisa pakai yang tadi kayak sendi tadi, misalnya apa tadi, serai ya, biji pala, jahe, kunyit ya, sama satu lagi tadi cengkeh ya. Itu udah cukup untuk antiinflamasi ya. Hmm. Cukup kok itu ya. Baik, Oke. terima kasih. Ada Pak Teddy di Sukabumi, Pak Alfian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, anak saya usianya sudah 5 tahun tapi masih suka ngompol setiap malam. Ada obat dan solusinya nggak? Ngompolnya agak susah ya, karena pikiran dengan ini nanti besar sih udah berhenti ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau Bapak mau angkat-angkat perutnya itu dikit pelan-pelan ya, dari bawah ke atas ya, dari kanan ke kiri ya. Nah, terus sugesti dia pas waktu dia tidur tuh digoyang-goyang dikit agak-agak nah itu sugesti saja ya, kencingnya nanti di WC ya, kencingnya sudah bagus ya, nggak diranjang lagi ya, pelan-pelan aja itu sugesti ya. Nanti otak bawah sadarnya akan masuk ya biasanya ya. Itu dulu anak saya siapa yang ngompol ya? Ada juga nggak ya? Ya ada ya. Oh sudah nggak lagi ya, itu sugesti segitu. Karena anak saya 5 kan, jadi pengalaman ya. Iya, betul. Pengalaman yang ya, pengalaman yang dilakukan. Ada Ibu Sriuni, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 59 tahun. Kenapa kalau bangun tidur badannya pada kaku? Terima kasih Pak Alfian. Terutama bagian pinggang. Berarti ada posisi yang salah itu kalau bagian pinggang ya. Kalau asam urat jarang dia, asam urat itu di sendi-sendi ya, jarang ke tulang belakang ya. Nah, kemungkinan ada posisi yang salah ya, posisi yang salah. Nah, itu yang bikin bangun pegel. Biasanya orang saraf kejepit itu bangun pagi yang terasa banget ya. Karena dia pas tidur itu kan dia istirahat, kaku sendi itu ya. Nah, pas dia bangun itu dia bergerak. Nah, itu yang bikin dia gesekan ya, atau ketekan saraf ya. Nah, itu yang paling sakit biasanya. Makanya kalau bangun tuh, kalau kita sudah kayak saya lah sekarang juga bangun harus miring dulu ya. Miring dulu, turunin kaki, dorong ya, jangan langsung cuit ya. Kecuali Mm-mm. kita sering olahraga itu aman ya, karena otot kita membantu ya. Tapi kita kalau jarang olahraga, kita langsung paksakan langsung sweet langsung bangun, nah itu pasti bebannya di lumbal ya, di L5 S1 itu paling berat ya. Makanya kalau bangun itu miring dulu, mau ke kanan mau ke kiri boleh, turunin kaki, dorong ya. Kamu saya itu ada posisi yang salah ibu. Mm-mm. Oke. Baik Pak Alfian. Kita sudah berada di penghujung acara. Satu pertanyaan terakhir Pak Alfian dari Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sakit gula. Kemarin saya periksa gulanya sudah turun. Ada di angka 145. Ini sudah normal atau belum? Dan tensi saya ada di angka 120. Oke, jadi gulanya itu gula apa dulu? Kalau gula puasa masih tinggi ya. Kalau gula sewaktu oke lah ya. Nah, gulanya itu gula apa ya? Gula sewaktu, gula PP 2 jam, gula puasa. Kalau mau memastikan lagi HbA1c ya. HbA1c itu gula rata-rata 3 bulan. Nah, itu bisa kita lihat.
Kalau dia 5,7 ke bawah dia aman. 5,7 sampai 6,5 itu pre-diabetes ya. Kalau 6,5 diabetes biasanya. Nah, makanya kalau mau cek HbA1c ya. Tadi gulanya saya nggak tahu itu gula puasa atau gula sewaktu atau gula PP 2 jam ya. Hmm. Kalau tensi 120 bagus, atasnya ya, bukan bawahnya ya. Kalau bawahnya 120 tinggi ya. Hmm, Tadi hmm, dia hmm, bilang hmm, cuma hmm. 120, bawahnya nggak tahu ya. Diastol sama sistolnya ya. Kalau dia dia atasnya apa 120 aman ya itu. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Anda para pendengar di siang hari ini dalam program Kesehatan Islami sudah terjawab dengan tuntas. Kalaupun bagi Anda mungkin merasa nampaknya Pak Alfian belum lengkap nih ngasih jawabannya, Anda bisa menghubungi Pak Alfian sekali lagi di nomor telepon 081383262040, 081383262040. Alamatnya di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rumah Sehat Indonesia. Baiklah Pak Alfian, sebelum berpisah ada sedikit kesimpulan yang Pak Alfian bisa sampaikan. Silakan Pak. Oke. Baik, jadi ya HNP ini kasusnya ya kepanjangannya Hornianus nucleus pulposus. Ya, jadi HNP ini disebabkan karena nukleusnya keluar ya, hernia ya namanya keluar. Jadi menekan saraf ya. Nah, ini bisa diakibatkan dari posisi ngangkat yang salah ya, trauma ya jatuh atau apa yang lainnya ya. Terus juga bisa karena dia jarang olahraga, tiba-tiba dia olahraga. Nah, makanya harus jaga posisi yang benar ya, baik duduk ya, berdiri ya, terus ngambil barang ya, terus juga olahraga, misalnya dia sering stretching dulu ya, pemanasan dulu biar tidak tiba-tiba klek ya. Itu yang paling penting ya, karena kalau HNP ini pasti masalah posisi atau trauma atau kecelakaan ya. Kalau posisi ya itu dijaga ya. Kalau kecelakaannya agak susah ya, trauma namanya apa yang kita ini, makanya kita doa setiap kita pergi itu kita Amin. awali dengan doa ya biar Amin. aman ya. Maksudnya kita sudah berusaha berikhtiar ya, kita doa. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Alfian Sama-sama. atas pencerahannya di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita dan yang Amin. sakit Allah angkat segala Amin. penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Anda para pendengar kami dimanapun Anda berada yang menyimak kami dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilalika billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.